Sebat WTP keburu habis nih rokok. Oke, ya. Jadi Sebat atau Sebat WTP adalah salah satu segmen di maraton di mana viewers khususnya member Memories bisa ngobrol langsung dengan saya. Poinnya adalah ngobrol untuk bahasanya menceritakan keluh kesah kehidupan atau curhat lah. Dan aku bisa memberikan sudut pandang dari kacamata pengalamanku. Karena yang kita tahu manusia itu makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu butuh manusia lain untuk bertahan hidup. Salah satunya dengan cara melepaskan stres dengan cara bercerita tentang masalah pribadinya. Walaupun cuma bercerita, walaupun cuma ngobrol aja, sometimes hati itu bisa lebih tenang, bisa lebih lega. Boleh menggunakan anonimus, boleh ngobrol pakai nama asli, boleh menyamarkan identitas, itu bebas. Sekali lagi caranya gimana ya? Caranya itu join member menurutku kenapa dah? Caranya itu join member, dan dari member Memories itu login Discordnya dikonekin ke YouTube. Nah nanti join ke channelnya Arab, Rasnonot. Di situ ada salah satu room namanya room Antri Sebawit. Dan yang bisa masuk room itu cuma member Memories. Gitulah poinnya. Oh iya, member orang gila juga bisa. Intinya member orang gila itu akan mendapatkan privilege yang didapatkan member di bawahnya lah. Kenapa anjing? Santai. Hah? Siapa tuh? Marka. Pet, tolong ambilin rokok aku dong, Pet. Di motor. Kertas merah. Kertas merah. Kertas merah ini. Arpi. Masuk kota. Gimana guys? Udah ada yang masuk ke room Sebawit belum, Pak Budi? Tapi kan ini Sebawit harusnya rokok nggak dihitungin ya. Kan Sebawit itu harus bersama rokok Sebat WTP gitu. Ini kan purpose-nya untuk kerja. Jadi sebenarnya cuma properti kerja aja. Terima kasih, Kak. Siap. Terima kasih, Pet. Ah, masnya udah 2 bungkus hari ini. Gondulmu. Baru sebungkus baru. Suruh yang antri matiin push to talk, Mas. Sorry, gimana? Suruh ya yang antri tolong matiin push to talk. Bisa di settingan di ininya, Bro, di Discord-nya. Jadi yang di antri Sebawit itu nggak boleh ada yang ngomong, bisa. Ya begitu kan ditarik ke satu room baru tuh. Ntar aku cek aja di HP ku ya. Masih bingung caranya Discord connect ke YouTube. Googling deh. Di Rapsnonot das Antri Sebawit. Nah tuh bisa kan? Sebawit. Oke. Ada Acap Ucut, Agan, Bakeskrim, Citer Dede, Diva Ditya, RG, Entropy, Januar, Maung Exe, Minis, Miss Yede, Naps 6 Noor, Bang Panggil Aku Tor, Putpuraj, Rose, Samcai, Steven, Tuniti, Dinda Pei. Nah itulah, terserah deh. Terserah Pak Budi mau yang mana. Udah dipilih nih si Yorpi 25. Oh yang milih pasti Damian nih. Yang dipilih cewek soalnya. Damian. Udah ready Mas P, let's go.
Halo. Halo. Asik. Ih, ketawa dia. Apa kaps nih di sore hari? Baik, alhamdulillah. Hujan nggak di sana? Di sini sih enggak ya, karena aku di Padang. Oh, di Padang nggak hujan. Enggak. Di sini geludak-geluduk duar. Waduh. Kurang asyik. Apa nih, Kak? Sorry, Kak siapa namanya? Via, panggil aja Via. Kak Via. Salam kenal Kak Via. Salam kenal Mas Pei. Apa nih yang mau diobrolin Kak Via? Sebenarnya pengen minta apa ya? Saran sih tentang hubungan. Again and again is relationship thing. Iya. Ada apa dengan hubungan Kak Via nih? Jadi setahun ini aku ada deket sama seseorang. Terus sebelum sama dia aku sempat pacaran tapi udah putus dan udah lama sih. Sebelum sama dia itu berapa lama sebelum sama dia? Maksudnya putus sama mantan sebelumnya terus bisa dapat dia itu berapa lama jedanya? Setahun lah kurang lebih. Oke, terus? Oh my god, takutnya dia nonton lagi. Dia juga suka nonton maraton. Dia itu mantanmu atau pacarmu? Yang lagi deket sama aku. Oke, gebetanmu nih. Ya. Nah, terus? Terus setahun ini, pokoknya 6 bulan awal deket tuh kami emang cuman hubungannya antara kami berdua doang. Kayak kami nggak kenal sama temen satu sama lain, tapi ya kalau misal dia main sama temennya aku tahu, kalau aku lagi main sama temen aku juga tahu. Terus akhir tahun kemarin kebetulan dia orang Jakarta. Kamu di Padang. Terus aku di Padang, tapi kami ketemunya karena sama-sama kuliah di Padang. Oke, dia merantau ke Padang. Iya. Oke. Kenapa ketawa-ketawa mulu sih? Enggak, aku takutnya dia lagi nonton. Enggak, gini. Kita udah ngeband dia sehingga dia nggak bisa nonton maraton. Oke. Kita udah melakukan riset mendalam. Oh, ini yang lagi deket sama Via. Terus oke, kita band, dia nggak bisa nonton maraton. Kalau misalnya dia nonton maraton dari akun lain juga akan keblok. Karena ada sistem auto detect. Tenang. Terus? Terus kebetulan kakak aku juga udah lama kerja di Jakarta. Oke. Nah, jadi aku punya kesempatan nih bisa main ke Jakarta karena kakak aku juga di sana kan. Intinya punya alasan untuk ke Iya, Jakarta. punya alasan. Alasannya Betul. main ke tempat kakakmu padahal pengen ketemu gebetanmu. Terus? Begitu. Terus kakakku tuh kayak udah sering nanya gitu kan. Kenalin dong doimu gitu. Oke. Ke kakakku, ke suami kakakku udah aku kenalin. Tapi ke orang tuaku, belum. khususnya ke ibuku, iya belum. Kakakmu bisa kenal itu cuma dari sosmed doang berarti? Dari sosmed sama dari circle teman-teman aku. Belum pernah ketemu langsung kakakmu sama suami kakakmu ini? Tapi kalau sama kakakku dan suaminya, doiku udah pernah ketemu. Oh, udah pernah ketemu? Iya, di udah. Di Padang atau Jakarta? Pas di Jakarta. Oke. Gitu. Iya. Sorry, respon tapi kakakmu sama suami masalahnya, kakakmu gimana? Kalau dari kakakku, karena dia santai banget ya, nggak terlalu ikut campur, jadi ya selama aku senang ngejalaninnya ya udah gitu. Kalau dari suami kakakmu? Aduh. Habis ketawa-ketawa mulu, kau pikir aku aja gagap? Pasti dulu kan. Kalau dari suami kakak tuh dia khawatirnya karena doiku udah wisuda dan udah stay di Jakarta sekarang. Sedangkan aku masih di Padang. Jadi kayak karena LDR takutnya keduanya nih nggak sanggup ngejalaninnya gitu. Entah mungkin takutnya ada godaan di luar atau segala macam gitu. Yes. Sama
dari ibuku sih. Ibu tuh udah sering banget minta kenalin, tetapi akunya tuh belum siap buat ngenalin. Karena Satu, karena kalau apa ya bahasanya, kalau sekarang mikirin buat ke depan itu terlalu jauh aku rasanya. Buat serius tuh terlalu jauh karena terlalu aku cepat juga masih maksudmu? kuliah. Kayak Iya, masih belum terlalu waktunya. cepat. Aku masih kuliah, doi juga baru wisuda gitu. Dan apa ya, aku mau ngenalin doi ke keluargaku pun takutnya jadi ngebebanin doi gitu loh. Oke. Nah, tapi emang ibu tuh sampai sekarang juga masih, aduh kenalin lah kan. Dekat udah lumayan lama, 6 bulan nih. Sebenarnya udah setahun sih hitungannya kalau sekarang. Gimana sih tadi katamu 6 bulan, sekarang setahun? 6 bulan tuh 6 bulan pertama. Sebelumnya tuh belum aku kenalin. Oh, berarti sekarang kamu tuh udah habis putus sama pacarmu yang sebelumnya, habis putus sama mantanmu langsung deket nih? enggak. Gini, Hitungannya kalau kita putar ke belakang ya. Katamu kamu putus sama mantanmu yang sebelumnya setahun yang lalu. Terus Ya, kamu deket sama sebenarnya- gebetanmu ini setahun. Oh, kalau gitu hitungannya sama mantanku berarti udah 2 tahun. Aku putus sama Oh mantanku itu gitu, 2024. kamu putus sama mantanmu 2 tahun lalu. Iya, setelah Oh. setahun aku deket sama doi sampai setahun ke sekarang gitu. Oke, tapi nggak ada hubungan pacaran nih, cuma deket doang. Ya kan? Sebenarnya tuh ada ucapan kayak komitmen gitu, cuman belum ada yang nembak-nembak kayak kamu mau nggak jadi pacar aku gitu loh. Wah, nggak paham aku maksudnya. Sekarang gaya pacaran anak muda tuh gimana tuh? Kayak, ayo kita komitmen pacaran yuk, tapi nggak ada. Aku suka sama kamu, mau nggak jadi pacarku gitu. Kayak aku ngerasanya pun udah nggak waktunya, udah nggak masanya lagi nembak-nembakan kayak gitu. Aku ngerasanya udah terlalu tua buat mendengar ucapan kamu mau nggak jadi pacar aku gitu loh. Oke, paham. Jadi kamu main di komitmen nih. Ya gitu. Dan tapi kalian udah sepakat kalau kalian itu pacaran. Ya Oke, kalian udah kata sepakat di situ. Terus, gitu. Nah intinya pertanyaannya adalah kalau menurut Mas Teh, apakah sebaiknya dengan kondisi kami LDR, terus dianya juga udah lagi sibuk nyari kerja di sana, aku sibuk kuliah di sini, apakah worth it buat ngelanjutin hubungan, apalagi ke jenjang yang serius gitu, atau ya udah jalanin dulu aja, atau malah gimana gitu? ini aku nanya dulu nih. Tujuanmu pacaran tuh apa? Wah, berat juga ya ditanya ini mulu. Kalau aku pribadi ya emang nyari pasangan hidup. Tujuanmu adalah untuk Partner mencari hidup. pasangan hidup. Oke, sekarang dari 1 sampai 10, berapa keyakinanmu setelah kamu menjalani hubungan sama dia 1 tahun bahwa dia akan menjadi pasangan hidupmu? Kalau aku dari 1 sampai 10 aku merasanya di 8 sih. Oke. Ini satu hal yang harus kamu tahu. Manusia umumnya itu akan berbeda pada saat dia bersama sosial dan pada saat dia sendirian. Jadi kalau aku boleh bilang, kamu tuh mungkin tahu tentang siapa pasanganmu. Kita sebut namanya Rangga ya. Oke. Kamu tahu tentang si Rangga ini paling cuma 40%. Kamu nggak tahu asli yang bener-bener aslinya dia. Karena bahkan orang tuanya pun nggak tahu sekarang aslinya si Rangga itu gimana. Orang baru kelihatan aslinya pada saat dia sendirian. Pada saat dia, let's say di kamar sendirian, let's say di rumah sendirian. Itu tuh sifat aslinya keluar tuh. Misalnya dia males, misalnya dia suka kentut sembarangan atau apapun. Dan sedangkan di depanmu yang which is itu pacarnya, dia pasti akan menampilkan yang terbaik, sisi yang terbaik. Ya, setuju. Jadi keyakinanmu 80% ini mungkin yang kamu lihat masih dari hal-hal yang dia tampilkan versi terbaiknya dari si Rangga Oke. ini. Nah, kita ambil di kemungkinan 20%-nya dulu deh. Kenapa kamu nggak yakin di 20% ini? Satu, karena
lebih ke dianya belum settle Oke. sebagai seorang individu. Dua juga karena akunya ngerasa, ya betul sih kata Mas P, aku masih belum kenal 100% dia sebagai pribadi itu gimana. Oke. Kita ambil ke tadi tujuan pacaran. Menurutku pacaran itu seharusnya dilihat dari sisi manapun, dari segi manapun itu banyak merugikan untuk seorang wanita. Pacaran nih ya, kita ngomong pacaran. Kenapa kalau kita harus fokus ke pernikahan? Karena pacaran itu sebuah komitmen yang menguntungkan banyak pria daripada menguntungkan wanita. Oke. Aku paham kau masih mikir kalau menikah itu nanti urusan nanti. Tapi sebenarnya kamu sedang menunda-nunda untuk hakmu dipenuhi. Anjing, berat banget ya omongannya ya. Jujur iya. Tapi memang itu yang terjadi pada saat ini. Kita let's say pada saat pacaran terjadi apa-apa atau terjadi apapun, yang malu itu cewek. Terjadi yang paling gampang deh, kalian udah menjalin hubungan 5 tahun gitu dan putus. Yang susah untuk mendapatkan pasangan lagi, yang susah untuk move on, yang susah untuk apa itu kebanyakan cewek. Karena cowok tinggal, bahasaku cowok itu menang milih, cewek itu menang milah. Dalam arti yang cewek itu biasanya cuma nunggu bola, sedangkan cowok itu jemput bola. Cowok tuh yang nyari, yang deketin si cewek, yang hey boleh kenalan nggak, rata-rata kan seperti itu. Sedangkan cewek ya milah dari siapa yang datang gitu. Oke. Tadi arah obrolanku kemana? Kenapa aku jadi cowok menang milih, cewek menang milah? Oh iya, tujuan obrolanku adalah sebenarnya aku nggak tahu kau tujuan pacaran ini untuk ke arah serius pernikahan atau cuma mengisi kekosongan waktu dalam kehidupanmu. Karena kalau tujuanmu memang ke arah pernikahan, harusnya kamu menuntut cepat, bukan menjawab nanti aja, pernikahan itu urusan nanti, seperti omonganmu tadi pada saat orang tuamu pengen ketemu, kamu jawabnya itu masih jauh. Kalau aku boleh saran, yang pertama ya orang tuamu harus kenal dulu. Karena kalau ada apa-apa, benar-benar aku nggak tahu. Kalau ada apa-apa, orang tuamu tahu kemana dia harus meminta pertanggungjawaban. Benar-benar aku nggak tahu ya. Ini kita ngomong worst case, semuanya worst case. Misalnya lagi keluar bareng kamu, terus tiba-tiba kamu nggak ada kabar, orang tuamu jadi tahu. Sekarang yang bertanggung jawab 100% atas hidupmu ini masih orang tuamu, bukan pacarmu, bukan kakakmu, tapi orang tuamu. Jadi menurutku orang tuamu tuh harus tahu siapa pacarmu. Even itu nanti amit-amit nggak jadi gitu, ya udah nggak apa-apa. At least orang tuamu tahu. Sama si Rangga-Rangga ini. Terus yang kedua, soal pernikahan, dia masih belum siap secara finansial. Menurutmu harus kaya dulu nggak sih untuk menikah? Sejujurnya kalau aku nggak harus kaya sampai kaya banget, punya apapun enggak. Tapi ya karena sama-sama masih maksudnya dibiayai sama orang tua, dia pun masih berusaha buat nyari kerja sekarang. Jadi aku ngerasa kalau aku buru-buruin tuh ngebebanin dirinya juga dan aku gitu loh. At least paling enggak dia udah bisa ngidupin dirinya sendiri. Terus kalau masalah ada rumah atau enggak, aku pun dari aku pribadi nggak harus punya rumah sekarang juga. Oke. Aku paham poinmu. Intinya dia bisa bekerja dan menghasilkan uang untuk minimal untuk dirinya sendiri, baru ke orang lain. Dan baru. Iya betul. Ya memang itu tolak ukur yang amat sangat penting sih. Dia bisa bertanggung jawab atau enggak. At least tanggung jawab ke dirinya sendiri dulu. Aku nggak bisa ngomong banyak ya, nggak tahu siapa si Rangga ini. Aku sendiri nggak tahu gimananya. Tadi pertanyaanmu adalah apakah worth it untuk menjalankan hubungan LDR. Fokusku sebenarnya bukan di LDR-nya. Fokusku adalah apakah Rangga ini orang yang mampu untuk bertanggung jawab. Apakah Rangga ini bisa menjadi orang yang kasarnya kepala rumah tangga yang baik. Karena ini dari pengalaman menikah ya, aku udah menikah berapa tahun ya? 14 ya. Sekarang 12 tahun. Aku udah menikah 12 tahun dan yang aku rasakan
kalau pernikahan itu bukan lagi tentang cinta-cintaan, bukan love bombing kayak kamu lagi ngapain, aku cinta kamu, aku pengen ketemu kamu, bukan menurutku bukan tentang itu lagi deh begitu kita udah menikah. Tapi pernikahan itu tentang tanggung jawab satu sama lain, tentang bagaimana kita bersikap sebagai seorang suami, gimana kita bersikap sebagai seorang istri, sebagai seorang mantu, sebagai seseorang ayah atau ibu. Lebih ke sana sih. Arahnya udah ke sana. Dan cinta adalah bumbunya, tapi fokus utamanya adalah tanggung jawab. Kalau POV orang pacaran, yang utama itu cintanya, baru tanggung jawab. Tapi menurutku setelah menikah itu terbalik, tanggung jawab yang utama, baru bumbunya cinta. Jadi aku nggak tahu nih, menurutku LDR itu bukan masalah, tapi yang sekarang harus difokusin adalah bagaimana kau bisa memastikan bahwa dia orang yang bertanggung jawab. Seperti yang tadi kamu bilang, at least bertanggung jawab ke dirinya sendiri dulu. Kamu ketiduran ya? Enggak. Aku dengerin ngomong. Sedang memproses kata-katanya. Gitu. Oke. Kurang lebih dapat sih poinnya. Ada yang masih kamu resahin nggak? Sampaiin aja, luapin aja. Ketakutan itu kan masih ketakutan yang umum kan? Lebih ke apa ya? Aku sebagai cewek ada pasti ketakutan atau trust issue kayak apakah dia nanti bakalan tetap setia nih, mana posisinya LDR. Terus aku nggak bisa bilang aku nemenin dia dari nol. Yang bisa dapat kredit itu malah aku rasanya orang tua dia lah. Tapi adalah ketakutan kayak takutnya dia setelah sukses nanti bisa ketemu orang yang lebih baik lagi atau ya sejenisnya lah. Intinya ketakutan ditinggalin gitu. Kalau dari Mas Pei ada saran atau? Nah ya, ini. Iya. Ya. Kamu nggak bisa. Kamu jangan takut atas sesuatu hal yang nggak bisa kamu kontrol. Kayak misalnya nih contoh paling gampangnya, di Padang sekarang lagi cerah, kamu mau keluar, hujan nggak ya kira-kira? Kamu nggak bisa mengkontrol hal-hal yang di luar kuasamu. Hal-hal yang seperti itu, untuk menenangkan hatimu, untuk ngebuat kamu bisa fokus dengan apa yang kamu kerjakan, ya serahkan kepada Sang Pencipta aja udah. Kepada zat yang di belakang kita cuma bisa berdoa. Kamu bakal gila kalau misalnya kamu terus-terusan ngemantau gitu ya, ngemantau cek HP-nya, cek following Instagram-nya, cek dia like siapa, cek dia kemana. Kamu stres sendiri. Yang bisa kamu lakukan adalah percaya sama dia dan percaya kepada zat di belakang kita semua yang ngatur. Udah, serahkan. Kamu lakukan yang terbaik versimu dan berharap dia juga melakukan versi yang terbaik dari dia. Udah, itu aja. Karena itu di luar kuasamu, di luar kontrolmu. Apapun yang kamu lakukan, kalau misalnya dia seperti itu, ya akan melakukan seperti itu. Kamu cuma bisa percaya aja. Percaya dan pasrah. Karena stres sendiri loh. Ini contoh paling gampang mungkin dari Nagita ya. Kita lihat Nagita itu kan kayak sabar banget. Dan posisinya Raffi Ahmad kan dengan sibuk ketemu ini itu, kadang dia main film atau kadang dia bahkan digosipin dengan beberapa artis ya. Yang bisa dilakukan ya cuma pasrah aja dan melakukan versi terbaik dari Nagita kayak gitu. Gak usah diambil pusing, gak usah dipikirin yang kayak gitu, karena itu gak bisa kamu kontrol juga. Stres sendiri jatuhnya. Iya. Dicariin Brevi nelpon kemana sih? Nggak ada di HP-ku. Cek WA Brevi, nggak ada.
Oh iya. Ntar Brevi nelpon, nggak tahu kenapa Brevi nelpon. Yes, Brep. Nice. Kau mau gimana sih? Kau live sendiri? Kau live sendiri? Kau sakit namanya anjing. Kau bisa kau nabrak maraton, wedus. Mekaren lagi. Kau sakit. Orang gila namanya. Mumpung nggak ada alay nih, mumpung nggak ada alay kita hantam-hantam nih. Hantam nih, Bang. Hah, nanti malam Karen nyamperin kau? Iya, dia mau ke Lampung menyusul gua, coy. Ah, dibeliin tiket sama kau? Yoi. Tabrak maraton, gua live tabrak maraton. Gila. Next mas, oke next, oke Brep. Tabrak. Wah, dia bermain-main cuk sama Karen cuk. Sakit Brep ini. Sampai tadi Via, terima kasih ya Via. Iya, makasih juga Mas P untuk sarannya.